Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Pemikiran kami. Hari ini kita akan membahas tentang film TV klasik, The Matrix. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Risma Yuningsi, pembicara 1 dari psikologi. Saya Andre Chandra Kurniawan, pembicara 2 dari Fakultas Nursing. Dan saya pembicara 3, Holis Nurholis dari Fakultas Nursing. Saya pembicara 4 dari Fakultas Psikologi. Saya pembicara 5, Devi Wansafitri dari Fakultas Psikologi. Oke, kita bahas film The Matrix. Film dirilis pada tahun 1999 ini telah menjadi ikon dalam dunia perfilman. Namun, seperti filmnya, The Matrix juga memiliki pro dan kontra yang akan kita bahas dari pendapat 4 narasumber kita. Kita akan ngobrolin tentang isu ilusi, kebebasan, kekuasaan, dan apa maknanya buat kita semua. Langsung aja kita mulai. The Matrix ini adalah ilmiah rilisan tahun 1999 yang Thomas Anderson alias Neo, seorang programmer sekaligus hacker yang menemukan bahwa dunia yang ia tinggali sebenarnya adalah simulasi buatan mesin cerdas bernama Matrix. Bersama Marcus dan Trinity, dia berjuang membebaskan umat manusia dari ilusi. Nah, kita mulai dari apa itu? Menurut kamu, bagaimana kira seperti Plato atau Descartes? Matrix ini sangat mirip dengan alegoria dunia Platodi, mana orang hanya melihat bayangan kenyataan dan mengira itu yang asli. Neo seperti tahanan yang keluar dari gua dan melihat dunia sebenarnya. Sedangkan dari sisi Descartes, Neo meragukan semua yang dia lihat dan mulai mempertanyakan realitasnya seperti Descartes yang ragu apakah dunia ini nyata atau mimpi. Oke, kalau berlanjut ke topik pilihan atau kebebasan, menurut kami, film ini menyambung nggak sama pemikiran eksistensialisnya? Bener banget. Sartre bilang kita bebas dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Pil merah dan pil biru di film ini simbol kebebasan eksistensial. Saat Neo memilih pil merah, dia memilih kenyataan meski menyakitkan. Itu sesuai dengan ide Sartre, manusia terkutuk untuk bebas. Oke, sekarang kita bahas ke soal Matrix sebagai sistem. Menurut kalian, apakah Matrix itu bisa ditafsirkan secara politik atau ideologis? Baik, bisa banget ya Mbak. Misalnya nih, Marx bilang manusia terasing dalam sistem kapitalisme. Terus Matrix adalah sistem yang menipu manusia agar mereka tidak sadar sedang diperbudak. Nah, kalau misalnya dari kata Paul, kekuasaan bekerja secara terus dan tidak kasat mata. Jadi Matrix itu sistem pengawasan yang membuat orang patuh tapi tanpa sadar. Oke, menarik banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi pribadi. Kita semua akan bagi sedikit makna film ini buat kita. Saya sangat menyukai The Matrix karena film ini memiliki konsep yang unik dan inovatif. Penggunaan efek visual yang canggih pada saat itu membuat film ini terlihat sangat futuristik dan menarik. Selain itu, cerita yang kompleks dan penuh dengan twist membuat film ini sangat menarik untuk diikuti. Di sini aku jadi sadar bahwa realitas bisa dibentuk oleh informasi. Kita perlu berpikir kritis sebelum menerima sesuatu sebagai kenyataan. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat tersebut, meskipun The Matrix memiliki konsep yang unik. Namun film ini juga memiliki beberapa kekurangan.
Salah satunya adalah pacing yang kadang-kadang terasa lambat dan membosankan. Selain itu, beberapa adegan aksi juga terasa terlalu berlebihan dan tidak realistis. Untuk saya pribadi ya Mas Andre, film ini tuh nunjukin bahwa banyak sistem yang berani ambil pilihan, bahkan kalau itu menakutkan karena kebebasan itu bukan enak tapi penuh dengan tanggung jawab. Oke, kalau buat saya sendiri, film ini nunjukin bahwa banyak sistem yang sebenarnya membatasi kita. Walaupun kelihatannya normal, tapi Matrix itu bisa jadi sistem pendidikan, kerja, bahkan itu dari media sendiri. Aku sih ngerasa kita juga kadang hidup di matriks modern media sosial, tuntutan hidup, ilusi kesuksesan, tapi yang penting kita sadar dan terus nanya, ini kenyataan atau ilusi? Benar banget, keren banget dari pendapat kalian masing-masing ini. Jadi kesimpulannya itu The Matrix bukan cuma yang aja ya, tapi juga karya yang penuh makna filosofi. Bukan begitu Kak Devi? Iya, mulai dari Plato, Descartes, Sartre, Marx, sampai Foucault, semuanya bisa ditarik ke dalam narasi film ini. Gimana nih Kak Andre dan Kak Jahari? Setuju nggak? Setuju. Film ini Setuju. tetap relevan sampai sekarang. Benar, relevan banget. Setuju. Guys. Yap. Itulah podcast kami hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber kami. The Matrix ini memang film yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang dapat dibahas. Apakah kalian setuju dengan pendapat mereka? Berikan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan share podcast kami kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dan jangan takut di Matrixmu sendiri. Bye-bye. Bye.